Pan Kan. Kakak kedua di rumah sakit. Kakiku sakit. Kakak kedua, kamu jatuh. Jangan bergerak. Aku akan cari dokter untukmu sekarang. Dokter. Bagaimana perasaanmu? Xiao-xia pagi-pagi. Bisa perhatikan etika di tempat umum? Xiao-xia, bukan aku yang membicarakanmu. Kamu di tempat umum. Person sembarangan. Benar-benar perlu diubah. Menjadi wanita harus misterius dan sopan. Kamu benar-benar brengsek. Aku bisa apa? Hidungku sangat sensitif. Begitu mencium parfum. Apa parfumku? Pahi, bos. Masuk. Tuan Zhao. Lu 11 minta aku mengingatkanmu. Aku sudah janji makan malam dengan Stephen hari ini minggu lalu. Jangan lupa, makan malam hari ini sangat penting. Mengerti. Oke, aku keluar dulu. Aku benci kotak kemasan murah. Berbahaya untuk kesehatan. Banyak sekali kotak makan. Apa dia buatkan sarapan setiap pagi? Tuan Zhao, ada yang mengganggumu? Masih lelah? Segarkan diri dengan secangkir kopi. Terima kasih. Sama-sama. Situasi perusahaan kita sekarang. Ningxia dan Lu 11 tidak ada di sini. Aku gantikan mereka. Kalau ada apa-apa tanya saja. Tuan Zhao. Oke, aku mengerti. Kamu keluar dan kerjakan tugasmu. Paman dan Bibi, pulang cepat. Nona, kamu pulang juga. Paman dan Bibi. Kenapa tidak pergi dulu? Aku di sini. Hauzi, cepat pulang. Ada perawat di sini yang merawatku. Bagaimana caranya? Kakimu sakit dan tidak nyaman untuk turun. Bagaimana kalau aku tinggal dengan Xiao-xia? Bibi, aku tidak ada kerjaan di bar siang hari. Ya, aku setuju dengan apa yang Hauzi katakan. Hauzi, kamu tinggal. Aku akan bergantian denganmu setelah pulang kerja. Oh. Hauzi, kerja keras. Baik, Zhi Yuan. Jaga baik-baik adikmu. Kalau begitu, mari kita jalan-jalan. Kita pergi. Ayo. Hauzi, terima kasih. Baik. Hati-hati, aku akan makan. Istirahat yang cukup. Sekarang Bibi bisa tenang. Pelan-pelan, Bu. Selamat tinggal. Ziwan, cepat pulang. Xiao De masih menunggumu di rumah. Aku baik-baik saja. Aku tidak di rumah 2 hari ini. Ibu mertuaku merawat istriku. Kamu bisa tenang. Lagipula, aku di sini bersamamu. Aku baik saja. Aku akan ceritakan Luzon. Bagaimana kalau acara realitas untukmu? Nempiwat Musenong.
Kamu adalah pistachio. Tidak heran Xiao De menyukaimu. Kakak, kamu memilihku sebagai pistachio adalah pilihan terbaikmu. Ngomong-ngomong, aku cukup khawatir dengan Nicky Wei. Menurutmu, bisakah dia bertahan dari pukulan besar seperti ini? Kenapa kamu tidak pergi melihat bantu Lu 11? Oke, tunggu sampai Hauzi datang padaku. Aku akan pergi. Nona Sheng, Minum Air. Oh. Aku suapimu. Hello, Sui Ren. Kurasa kita benar-benar terlambat bertemu. Kalau saja aku mengenalmu lebih awal, kita akan menghindari banyak jalan memutar. Harus. Harapan di antara kita. Ini adalah contoh sempurna dari persatuan yang sempurna. Semoga sukses. Terima kasih. Sempurna apa? Kamu tidak tahu malu. Kamu menggoda priaku di siang bolong. Minggir. Lulu, apa yang kamu lakukan? Kamu gila kamu. Aku yang gila, atau kamu yang gila? Kamu malah membelanya. Maaf Tuan Kuo. Tuan Chen, jelaskan padaku apa yang terjadi. Apalagi yang kamu mau. Ini bukan seperti yang aku pikirkan. Bicara di rumah saja. Suiran, kamu biarkan aku pergi. Yang bernama Sui itu, aku buta melihat orangnya. Ok, kamu pikir kamu menyetir mobil mewah. Kalau tinggal di rumah mewah, berarti kamu orang sukses. Ku beritahu, kamu bukan apa-apa. Sui Ren lihat. Apa yang kamu makan, minum, dan pakai? Yang mana bukan dariku? Hak apa yang kamu punya untuk memperlakukanku seperti ini? Suiran, kamu percaya tidak? Aku bisa memberimu segalanya hari ini. Aku juga bisa mengembalikanmu seperti semula. Tuan Sui, aku tidak tertarik dengan urusanmu. Aku, Kuo Meihua, belum pernah dihina seperti ini. Untuk kerja sama kita. Jangan harap. Tuan Kuo, dengarkan. Ini semua salah. Bukan kerjasama. Bukan suami kamu. Kamu bicara bisnis. Wang Lulu, lakukan saja. Kamu puas? Proyek besar 50 juta. Aku mati karena kamu berisik seperti ini. Aku salah, aku. Putar balik sendiri. Langis Miko yang. Suami, aku salah. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Terima kasih. Sepertinya Tuan Sui, pernikahan tidak bahagia dan tidak mendapatkan kemandirian finansial yang kamu inginkan. Siapa kamu? Awalnya karena tidak bisa mendapatkan 500.000. Sekarang masih karena 500.000. Membuatmu begitu menderita. Tuan Sui sangat brilian. Sayang sekali. Siapa kamu? Pria harus mandiri secara finansial. Untuk memiliki kepribadian yang mandiri. Aku seorang bangsawan. Aku bisa memberimu kesempatan. Biarkan kamu menghasilkan uang sendiri. Pikirkan baik-baik. Hubungi aku. Ketua, rapat sarapan dengan Tuan Chen pukul 8. Rapat Dewan pukul 9.30. Pukul 11. Bagaimana dengan siang hari? Dia Tuli akan melaporkan kepada Anda tentang investasi di pasar Asia Tenggara. Ubah jadwal untuk sore hari. Buat janji untuk bertemu dengan Dekan Chen dari Institut Desain. Bagus. Belakangan ini Feng Jinyao. Ada apa? Belum.
Secara superficial, dia masih mengerjakan perhiasan Edward. Masih ada sisa. Negosiasi masuk ke konter pusat perbelanjaan besar. Ada juga pekerjaan kemasan citra. Aku pikir kali ini Feng Jingyao kembali ke Cina. Seharusnya orang yang buruk harus dekat. Perhatikan apa yang dia lakukan di sekitar kita. Ketua, tenang saja. Ningxin telah menolak Feng Jingyao. Ningxin adalah gadis yang cerdas dan berambisi. Dia menolak Feng Jingyao. Membuktikan kegagalan hubungan sebelumnya. Dia akhirnya menyadari pernikahan seperti apa yang paling penting bagi wanita. Tapi, tidakkah kamu takut dia terlalu kuat? Dia cerdas dan mampu. Keluarga cukup bersih. Dibandingkan dengan mereka yang berasal dari keluarga terkenal. Gadis yang enak, malas dan manja. Dia memiliki kelebihannya. Mari kita bicara tentang kecerobohannya. Keinginan kecil. Aku seharusnya lebih dari cukup untuk menanganinya. Yang penting jangan biarkan Dan Kiao terbang di luar terlalu lama. Sudah waktunya untuk mengambil tindakan. Saya sudah tua dan Blue Bridge International juga membutuhkannya. Temukan pasangan hidup dan bisnis. Segera, mungkin Ningxin. Ini adalah benang di tangan saya. Ketua. Selain itu, Tuan Muda dari Linfei telah membuat janji untuk Anda beberapa kali. Tunggu sebentar lagi. Tanyakan harga cadangan mereka. Saya akan pergi ke Hong Kong hari-hari ini. Tunggu saya kembali. Anda mengatur Ningxin untuk datang menemui saya. Adalah ketua. Baunya sangat enak. Istri saya bekerja keras. Xiao-Xia, anak ini. Jangan lihat dia tertawa dan bercanda. Saya khawatir, juga bijaksana, untuk meringankan beban keluarga kami. Sejak dini, dia pindah sendiri untuk hidup sendiri. Saya belum memperlakukannya dengan baik selama ini. Manfaatkan kesempatan ini. Saya akan menebusnya. Jika bukan karena orang tuanya, kecelakaan sebelum ujian masuk SMA mempengaruhinya. Dengan kemampuan Xiao-Xia, dia pasti akan diterima di SMA unggulan. Juga tidak untuk mempertimbangkan situasi ekonomi keluarga kami dan menyerah pada ujian masuk perguruan tinggi. Tahun-tahun ini memang menderita. Ini semua kesalahan saya sebagai paman yang tidak kompeten. Sudah selesai. Mulai sekarang, mari kita perlakukan dia dengan baik. Ngomong-ngomong, saya juga akan menemani Anda malam ini. Makan malam sudah siap untuk Anda. Anda makan sendiri. Itu baik. Bagaimana jika saya mengirimnya? Xiao-Xia seorang gadis. Apa yang kalian orang tua lakukan untuk menemaninya? Betapa tidak nyaman. Ya, Anda masih bijaksana. Istri dan ibu yang hebat. Pergi sana. Jauhi orang munafik. Kakak Hauzi, saya juga ingin makan apel. Anda bisa membuka satu untuk saya. Biarkan istri Anda yang memotongnya untuk Anda. Jujur, saya iri pada Anda. Menikahi istri yang baik di usia yang masih muda. Kakak Hauzi, apa gunanya ini? Tindakan lebih buruk dari hati. Cepat cari satu. Lihat betapa baiknya kakak keduaku. Kenapa kamu biarkan lagi? Jangan ngomong sembarangan. Kakak kedua, lihat aku, kakak Hauzi, yang tampan dan bisa menghasilkan uang. Kamu terlihat seperti bidadari, langsing dan anggun. Meskipun bukan yang terbaik, kurasa hampir sama. Kamu memanfaatkan kakiku yang sakit untuk menyakitiku sekarang, kan? Aku tidak bisa memaafkanmu sampai aku sembuh. Jangan bicara pelan-pelan. Kamu mau makan buah? Kakak Hauzi, aku bicara untukmu. Kamu harus tahu siapa yang menjadi milikmu sendiri. Aku satu-satunya anak di keluarga kami. Spesial sejak kecil. Aku suka jenis keluarga yang memiliki saudara kakak dan adik. Bicara tentang mencium kakak sulung atau kakak kedua. Kak Hao, menurutku pertanyaanmu sangat rendah. Seperti bertanya pada anak kecil. Katakan cium ayahmu atau ibumu. Kakak sulung dan kakak kedua memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Kakak sulung dewasa dan stabil. Kakak kedua lebih tua dariku, lucu dan polos. Menurutku mereka memiliki kelebihan masing-masing, dan aku suka semuanya. Puji aku sekarang. Benar. Xiao udah tidak marah kamu terus pulang begitu lama. Baik, mertuaku sedang merawat istriku sekarang. Dia masuk akal. Apakah kalian berdua pernah bertengkar? Kakak Hauzi, apakah ini acara bincang-bincang? Satu pertanyaan demi satu. Bagaimana pasangan suami istri tidak bertengkar? Ngomong-ngomong Hauzi, kamu pulang cepat. Bukankah kamu seorang bartender? Itu tidak boleh.
Orang tuamu dan adikmu menitipkanmu padaku. Bisnis dibandingkan bar. Kamu lebih penting. Enak sakit. Ada yang merawat, ada yang melayani. Aku benar-benar ingin berbaring di sini sakit terus. Tidak perlu bekerja. Jangan ngomong sembarangan. Pria baik yang mengharapkan dirinya sakit. Aku juga mau satu apel ini. Mikiwe sudah pergi. Aku baru saja mengangkat telepon dan yang lainnya sudah pergi. Biar aku lihat. Sayang sekali dia tidak akan berada di atap. Jangan terlalu memikirkan siapa yang bunuh diri sekarang. Dia mungkin sudah pergi ke San Beifang atau pulang ke rumah. Ciwan, aku akan memberimu alamatnya. Kamu pergi dan lihat. Baik. Dengar, beritahu Steven aku sangat menyesal. Bisakah kita menjadwalkan ulang makan malam kita ke Rabu depan? Aku ada urusan mendesak yang harus diselesaikan hari ini. Rabu depan, tapi aku sudah memesan restoran. Apakah kamu perlu aku mengulang? Kamu yang bos atau aku yang bos? Tapi Lu 11 menjelaskan bahwa ini adalah makan malam yang sangat penting. Tuan Zhao. San Beifang. Aku tahu kamu ada di dalam. Kamu buka pintu. Sui Beifang. Begitu banyak orang menutup pintu. Apakah kamu terganggu? Maaf Bibi, karena mengganggumu tadi. Aku ingin bertanya tentang keluarga ini. Tidak ada yang tersisa. Tidak perlu mengetuk. Apakah kamu tahu kemana mereka pergi? Bagaimana aku tahu? Aku membawa kotak kapal tunda bersamaku 2 malam yang lalu. Tes tertinggal. Pindah. Penghuni sekarang. Bicara, pergi. Jangan terlalu mudah. Biar aku tanya. Apakah orang ini melakukan hal buruk? Apakah kamu punya hutang? Begitu banyak orang datang kepadanya satu demi satu. Seseorang datang menemuinya pagi ini. Aku melihat masalah. Bibi, aku ingin bertanya. Apakah kamu baru saja melihat seorang gadis setinggi ini? Lalu hidungnya sangat panjang. Pernah kesini. Apakah kamu pernah kesini? Aku tidak bisa menemukan siapapun dan menangis dengan cemas. Oke, aku mengerti. Terima kasih, Bibi. Aku pergi dulu. Ciyu. Halo sayang, ada apa? Oke, aku akan segera kembali.
Selamat datang tuan-tuan. Apakah Anda ingin membeli bunga? Ya, Anda mengirimkannya untuk siapa? Saya ingin membantu Anda mencocokkan. sabar. Boleh saya tanya, apakah dia pria atau wanita? Nona, Lalu tanya apakah dia tua atau muda. Anda penjual bunga atau pemeriksa akun? Tuan, Anda telah salah paham. Biar saya tanya lebih jelas. Bisa membantu Anda mencocokkan lebih baik. Jika Anda memberi gadis kecil anyelir. Seberapa tidak pantas gladiol dan sejenisnya? Banyak hal yang perlu diperhatikan saat mengirim bunga. Tentu saja. Saya lihat Tuan, Anda tidak sering membeli bunga. Jika Anda memberikannya kepada yang lebih tua. Saya pikir anyelir lebih cocok. Lalu apa? Lalu bagaimana? Tuan, katakan saja langsung pada saya. Anda memberikannya untuk siapa? Katakanlah Anda sedang mengejar seorang gadis. Lalu dia sakit lagi. Maka saya pikir Lily yang paling cocok. Anyelir terlalu kuno. Kalau begitu Lily, saya ingin seikat besar. Ikat besar. Baik Tuan, tunggu sebentar. Oke. Istri aku kembali. Xiao Yuan. Aku mencari kamu kemana-mana. Bagaimana bisa lari? Aku di sini. Aku masih khawatir apa yang terjadi padamu. Suami kamu kembali. Istri, Aku tidak ceroboh seperti itu. Xiao sudah makan. Enak. bukan. Sebelumnya kamu pergi kemana sebelum datang ke aku? Aku akan pergi ke rumah San Beifang untuk mencarinya. Ternyata dia sudah kabur. Jadi aku ingin memblokir kartu bank itu. Semua kartu kredit sudah dilaporkan hilang. Aku sadar tidak membawa apa-apa. Mereka pasti tidak akan melakukannya. Aku tidak punya uang sepeser pun. HP-nya mati. Aku bahkan tidak bisa bayar ongkos taksi. Aku baru lewat studio kamu. Jadi aku minta Xiao bayarin ongkos taksi. Lapar lagi. Jadi istrimu masakin aku semangkuk mie. Kamu bisa melakukannya. Sepertinya kamu lebih kuat dari yang kubayangkan. Tidak apa-apa. Xiao Yuan, terima kasih sudah sangat memperhatikanku. Ini akibat tidak mendengarkan nasihat orang tua, sekarang menderita. Sebenarnya orang tuaku selalu tidak setuju dengan hubunganku dan San Beifang. Aku memberontak tapi tidak mendengarkan. Jadi mereka semua bersembunyi di luar negeri dan bilang tidak bisa pulang. Tidak terlihat, tidak dipikirkan. Lagi pula mereka tidak bisa mengontrolku. Dan setelah itu, Sebenarnya, aku selalu tahu dalam hati. Seperti apa hubungan San Beifang denganku sebenarnya. Tapi dia baik padaku. Menyuruhku. Memperlakukanku seperti putri. Tapi belakangan ini, dia selalu datang dan pergi tanpa jejak. Aku curiga. Pasti ada wanita lain di luar sana. Wanita ini punya indera keenam, ya? kamu punya indera keenam, tapi masih bertunangan dengannya. Menurutku orang harus punya hati nurani. Memelihara kucing atau anjing pun akan timbul perasaan. Tapi aku masih berharap. Ingin bertaruh. Tapi saat kita bertunangan, kita bernegosiasi soal daftar tamu. Dia bilang orang tuaku tidak akan datang. Dia juga tidak memanggil orang tuanya pulang. Aku mulai sedikit curiga. San Beifang, maafkan aku. Kamu tidak boleh membuat kesalahan dengan melampiaskan amarah pada kami, kan? Berbelit-belit memilih-milih. Maaf Xiao Yuan. Aku tidak bisa makan atau tidur nyenyak belakangan ini. Aku selalu khawatir. Aku dapat SMS darinya beberapa hari lalu. Aku sangat sedih. Pria ini juga jatuh. Nona Mi, pakai baju dulu. Terima kasih Xiaode. Apa rencanamu setelah ini? Kalau kamu suka, berjuanglah untuk itu. Hargai itu. Lupakan kalau kamu kehilangan. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu dulu dan aku pergi dulu. Pelangkin, Bisa pinjam 100 yuan lagi untuk ongkos taksi? aku tidak bawa uang. Semua uangku ada di istriku. Cukup. Cukup. Xiao sangat iri padamu, suamimu sangat baik. Nanti uang dan baju akan dikembalikan padamu. Selamat tinggal bye-bye. Pelangkin, Xiao Xiao, Kamu di sini.
Berbaring, berbaring, jangan bergerak. Bibi buatkan kamu sup kura-kura astragalus. Nutrisi protein dan nutrisi yin dan ginjal. Memulihkan dan menguatkan limpa. Paling bagus untuk orang yang patah tulang. Terima kasih, Bibi. Ini Bibi. Sup cinta yang direbus setengah hari. Aromanya sampai ke koridor. Hao Ziya. Hao Ziyayo. Kamu yang kasih makan. Oke, aku datang. Bibi Xiao Xia sangat sayang padamu. Berapa banyak rasa sakit yang akan kamu alami seperti ini? Bibi tidak apa-apa. Dokter bilang istirahat beberapa hari dan kamu akan baik-baik saja. Kalau begitu kamu istirahat yang baik. Jangan bergerak. Sini. Wangi enak. Lebih pelan. Minum yang baik. Minum lebih banyak. Xiao Xiao, Xin Er di sini. Kakak, bunga ini sangat cantik. Maaf merepotkan uangnya. Xin Er, aku ikuti perintahmu. Buka menu sup. Hari ini sup kura-kura astragalus. Besok sup iga kacang hitam bagaimana? Mama yang terbaik. Bibi, kamu terlalu pilih-pilih. Aku ingin makan seperti kamu setiap hari. Aku masih harus menjadi pria gemuk besar. Seperti kata pepatah. 3 poin pengobatan dan 7 poin perawatan. Butuh 100 hari untuk melukai otot dan tulangmu. Pasien patah tulang sedang pulih. Diet sangat penting. Memastikan penyembuhan pasien patah tulang berjalan lancar. Kuncinya adalah nutrisi. Xiao Xia, dengarkan saja ibumu dan rawat lukamu, oke? Hauzi, kamu ngapain di sini? Menjenap. Ada apa? Kamu ingin menginap di sini? Tidak pantas pria lajang dan janda berada dalam satu kamar. Ada apa? Aku juga bersamamu tadi malam. Jangan repot-repot. Bukankah aku punya perawat di sini? Bawa mereka pulang saat kamu kembali. Aku bukan pasien kritis, jadi tidak perlu menemaniku semalaman. Ya, kamu pulang. Aku akan menemanimu. Bibi tidak perlu. Kamu pergi dulu. Aku akan menemanimu sebentar dan pulang. Baiklah. Kalau begitu dengarkan ayah dan ayo kita pergi. Hati-hati saat pulang. Kalau begitu aku pergi dulu. Ayo makan apel. Terima kasih, Bibi. Hauzi, jangan dipikirkan. Xiao masih muda. Tidak mengerti perasaan. Kamu harus terus berusaha. Aku menyukaimu. Terima kasih atas doronganmu. Tapi aku selalu merasa perasaan adalah hal seperti ini. Daipaxican. Aku tidak ingin mempersulitnya. Tapi Hauzi, sekarang Xiao sedang kosong. Jika dia menyukai orang lain, kamu bahkan tidak punya waktu untuk mengungkapkan perasaan. Xiao dan aku adalah teman. Sejak taman kanak-kanak. Kami tidak sekelas, kami juga satu kelas. Serius, kecuali orang tua kandungnya. Tidak ada yang mengenalnya lebih baik dariku. Sejak orang tuanya meninggal, aku menemukan. Ini tanggung jawabku untuk merawatnya. Jadi, setelah bertahun-tahun, aku pikir selama dia bahagia, menikmati waktu yang baik,
Itu lebih penting daripada apakah dia mencintaiku atau tidak. Sepertinya kamu benar-benar mencintai Xiao Xia. Jangan khawatir. Keluargaku. Aku selalu menganggap kalian berdua sebagai pasangan. Tapi sekali lagi, kamu benar-benar tidak khawatir dia direbut. Kakak. Aku mencintai Xiao Xia. Menyukainya sejak kecil. Aku bilang melindunginya adalah tanggung jawabku yang lebih besar. Jika suatu hari, dia memalingkan muka dan memilih orang lain, pria itu harus melewatiku dulu. Zhao dan Kiao, ada apa denganmu? Mengapa pikiranku penuh dengan Ningxia sepanjang hari? Khawatir tentang keselamatannya. Dan sangat ingin melihatnya. Tapi melihat seorang pria di sampingnya. Mengapa merasa sedikit kecewa dan cemburu? Zhao dan Kiao, apa yang terjadi padamu? Jika ada kehidupan setelah mati, aku ingin menjadi bunga di bawah jendelamu. Tidak berwarna mencolok. Tidak berbau menggoda, hanya menjagamu dari kejauhan. Xiao Xia, kamu menyalahkan Bibi. Kasih sayang pengasuhan tidak bisa dibalas. Bagaimana bisa ada kesalahan? Sebenarnya, kamu juga bisa seperti kebanyakan teman sebayamu. Pergi ke universitas yang baik. Dapatkan pekerjaan yang baik setelah lulus. Tapi keluarga kami tidak mampu membiayaimu sekolah. Kamu telah menderita selama bertahun-tahun. Xiao Xia tidak merasa pahit. Xiao Xia yang kehilangan orang tuanya sangat beruntung. Dengan perhatian dan kasih sayangmu, Xiao Xia bersyukur. Di mana saja, kapan saja, kalian semua adalah keluargaku. Aku akan menghargai hidupku sendiri. Menjaga perasaan ini. Minem air liar. Terima kasih telah meluapkan energi berlebih. Aku tidak bisa meluapkan kegelisahan hatiku. Ada yang ingin kamu katakan padaku? Aku merasa aneh. Aku perlahan melupakan Sulu. Dia terlihat semakin kabur. Beberapa obsesi. Perlahan dilepaskan. Tidak selalu bukan kelegaan, beberapa hal perlahan dilupakan. Tidak selalu mudah. Tapi aku punya perasaan tidak tenang. Hidup seperti ini. Proses yang terus berubah. Tapi kapan saja, tidak ada dari kita yang harus menyerah mengejar mimpi. Mengejar cinta dan kebahagiaan. Dan Kiao, kamu terlalu lama terkurung di masa lalu. Sudah waktunya untuk keluar. Hanya sekarang aku punya banyak keraguan. Belum bisa memastikan. Cinta sejati selalu bercampur dengan keraguan. Jangan percaya itu, karena kamu masih punya harapan. Tapi tidak yakin. Sepertinya hati putra sulung Sao, kita sudah mulai tumbuh. Wanita seperti apa yang bisa mencairkan es di hatimu? Apakah itu Nona Ningxin yang cantik? Ningxin sempurna dari luar. Tapi dia bukan yang kuinginkan. Itu. Bukankah Red Bean selalu menjadi pilar spiritualmu? Ya, Hong Xiaodu memang selalu menjadi pilar spiritualku. Di kenyataan, dia semakin menjauh dari harapanku. Karena itu bukan Ningxin. Siapa lagi? Dia sebenarnya sangat biasa. Tidak ada yang istimewa. Tapi dia sangat antusias. Maka majulah. Apa yang masih kamu ragukan? Tidak semudah itu. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan pihak lain. Jika mengganggu, aku akan malu jika ada yang salah. Apa arti harga diri dalam cinta? Itu hanya menunjukkan satu hal. Yang paling kamu cintai adalah dirimu sendiri. Tidak begitu. Aku hanya takut kehilangan dia.
Takut kehilangan dia. Aku semakin penasaran. Tuan Zhao yang selalu shock. Akan ada saat-saat pengecut dan kurang percaya diri. Sihir apa yang dia berikan padamu? Cepat katakan. Kamu bertemu dengannya. Di bar Ningxia. Dia sepertinya lebih dekat dengan kacamata kecil di hatiku. Ini perasaan psikologis yang tak bisa diungkapkan. Itu yang aku inginkan. Saatnya aku bertindak. Aku harus mencari tahu. Apa yang sebenarnya kamu inginkan di hatimu? Tentu saja aku. Jangan lupa aku psikiatermu. Aku akan membantumu keluar dari bayang-bayang. Membangun kehidupan baru. Ini tujuan utamaku. Aku akan memberimu terapi cinta. Terapi cinta. Aku akan meyakinkan Ningxia. Biarkan dia ikut rencana pengobatanku. Tentu saja, dengan alasan roleplaying. Biarkan dia bermain sebagai kekasihmu. Masukkanmu ke mode cinta. Tentu saja apapun hasil akhirnya. Bahkan jika kalian bersatu. Atau kembali ke titik awal. Tidak ada malu, ini hanya rencana pengobatan. Aku lihat ini. Lihat saja aku. Suatu hari saat kamu pergi menemui Ningxia, beritahu aku. Aku akan ikut denganmu. Haruskah setiap kali? Kamu mau masuk kamar tidur setiap kali aku tertidur? Jangan bercanda. Tidakkah kamu lihat aku sedang bekerja? Itukah alasanmu tidak ingin melihatku? Baiklah, tidur sekarang. Oak. Terserah. Jadi Feng Jingyao ini. Ada hubungannya dengan Blue Bridge International. Tuan Ningxia Zhao. Kamu di sini. Halo. Lebih baik tidak. Otot perut Pak Zhao jauh lebih baik. Ini teman baikku yang Liu. Halo. Kita pernah bertemu. Di bar. Apakah tidak ada yang menemani kamu hari ini? Mereka datang malam ini. Kusir mereka beberapa hari lalu. Datang setiap malam. Tapi aku lebih baik. Itu bagus. Aku sangat menyesal kamu terluka karena pekerjaan. Dan melukai keluargamu. Hanya karena aku terluka. Seseorang merawat seseorang setiap hari. Tidak perlu bekerja dan tidak perlu diintimidasi oleh kapitalis. Apakah kamu senang tidak melihatku? Aku akan pergi ke dokter penanggung jawab untuk mencari tahu kondisinya dulu. Kamu bicara dulu. Duduk, silakan duduk. Sama-sama. Aku lihat kamu pulih dengan baik. Namun, tetap perlu merawat otot dan tulang yang terluka dengan baik selama 100 hari. Kalau tidak, akan merepotkan jika meninggalkan bekas luka. Aku sangat kuat, tidak ada yang bisa menghancurkanku. Kata-kata yang bagus untuk mengalahkan penyakit. Kalahkan dirimu sendiri dulu. Percaya pada dirimu sendiri. Masuk akal. Nona Ningxia. Apakah kamu tahu mengapa aku datang menemuimu hari ini? Selain menjadi teman baik Zhao dan Qiao, aku punya identitas penting lainnya. Aku adalah psikiaternya. Psikiater Pak Zhao. Ya, dia telah menerima perawatan konseling psikologis di tempatku. Menerima perawatan. Apakah parah? Parah di tahun-tahun sebelumnya.
Hampir tidak ada komunikasi dengan dunia luar. Setiap hari selain bekerja, adalah bekerja. Dia tertutup dan acuh tak acuh. Kesepian tidak memiliki harapan hidup. Apalagi gairah. Mengapa bisa begitu? Ceritanya panjang. Orang tuanya bercerai sejak kecil. Saat itu keluarganya tidak dalam keadaan baik. Jadi bagaimana dengan ibunya? Bekerja keras di luar siang dan malam. Dari restoran kecil. Bekerja keras hingga Blue Bridge International hari ini. Harus dikatakan, kehidupan masa kecil Sao dan Kiao. Tumbuh dalam lingkungan tanpa orang tua. Setelah dewasa, dia bertemu seorang gadis. Itu adalah cinta pertamanya. Tapi karena penolakan ibunya, mereka terbang pergi ke luar negeri. Mereka ingin berakar dan berkembang di luar negeri. Tapi masa indah tidak bertahan lama. Sebuah kecelakaan. Pacarnya meninggal dalam kecelakaan mobil. Dan Kiao sangat menyalahkan diri sendiri untuk ini. Karena ini, hubungannya dengan ibunya semakin antagonis. Ya Tuhan, terlalu menyedihkan. Aku hanya tahu tentang ayahnya yang kabur dari rumah. Aku tidak tahu banyak tentang yang lain. Bagaimana setelah itu? Kemudian, dia hidup begitu sendirian. Sampai suatu hari, dia bertemu seorang netizen perempuan. Mereka berada di dunia maya. Membangun dunia dongeng yang ilusif. Berbicara satu sama lain. Saling bergantung. Kehidupan dan Kiao, saat itu, seperti seberkas sinar matahari. Perlahan mengkiakan STI hatinya. Kondisinya juga membaik banyak. Bahkan, lebih menyembuhkan daripada perawatan psikiaterku. Apakah netizen ini sangat penting? Sangat penting. Kemudian, mereka bertemu. Tapi hal-hal berbalik arah. Meskipun netizen perempuan dalam kenyataan cantik dan memikat. Tapi dengan Dan Kiao, netizen dalam pikiranku sangat berbeda. Kesenjangan antara virtual dan realitas menyebabkan dia kesulitan besar. Itu juga membuatnya kehilangan kepercayaan diri dalam menilai kehidupan nyata. Itu serius? Aku sangat khawatir tentang dia sekarang. Penyakit mentalnya belum sepenuhnya sembuh. Dan aku sebagai psikiaternya, aku belum menemukan cara yang lebih baik. Apa yang bisa aku lakukan? Ini tujuan terbesarku datang menemuimu hari ini. Aku ingin dia merasakan lagi cinta. Menghengkekennya, membuatnya keluar dari bayang-bayang psikologis sepenuhnya. Rasa cinta. Nona Ningxia, mau ke kamu ikut dalam rencana medisku? Rencana medis. Aku ingin menciptakan lingkungan untuk cinta. Biarkan Dan Kiao merasakan lagi jatuh cinta. Membangkitkan gairah dalam dirinya untuk mencintai lagi. Buat dia benar-benar melupakan cerita sebelumnya. Sehingga dia bisa kembali ke kehidupan normal. Jadi apa yang bisa aku lakukan? Persinta dengannya. Apa? Santai, maksudku. Kamu berpura-pura menjadi kekasih dan berhubungan dengannya. Berpura-pura menjadi kekasih. Bagaimana dengan rencana medisnya? Aku sudah bicara dengan Dan Kiao. Dia juga bersedia menerima. Lalu kenapa kamu memilihku? Ada banyak gadis yang lebih cocok. Aku ingin melindungi privasi pasien. Jadi aku hanya bisa memilih dari orang yang dia kenal dan percayai. Kamu bekerja dengan Dan Kiao. Kamu mengenalnya dengan baik. Dan dia sangat mempercayaimu. Nona Ningxia. Kamu gadis yang baik dan suka menolong. Kamu punya cukup kesabaran dan toleransi untuk Dan Kiao. Jadi aku yakin kamu kandidat terbaik. Dan aku juga yakin kamu tidak akan menolakku, kan? Ini? Kalau begitu kalau kamu tidak menolakku, berarti kamu menerima. Sudah larut. Aku ada janji dengan pasien. Aku pergi dulu. Terima kasih. Istirahat yang cukup. Semoga cepat sembuh. Cara. Rencana medis. Berpura-pura jatuh cinta. Gimana caranya?
Gimana dia setuju? Apa ada yang tidak bisa aku lakukan dengan Yang Liu sendiri? Dan Kiao, aku sudah siapkan panggung untukmu. Terserah kamu bagaimana kamu bermain di pertunjukan berikutnya. Bagus. Eyo. Halo Nona Ning. Aku Yang Liu. Aku ingin bertemu denganmu untuk minum teh sore ini. Kamu ada waktu? Oak, kirimi aku alamatnya. Oke, sampai jumpa sore ini. Setelah istriku, jangan lakukan pekerjaan kotor seperti ini. Kamu sedang hamil sekarang, hati-hati, bagaimana menurutmu? Aku mengerti. Suami, kamu sangat perhatian. Beda kamu Jumon. Tidak cium. Sisi ini, masih tidak mencium. Aku cium atau tidak? Xiao Yuan. Ada yang datang Kiu. Nonami, kenapa kamu datang lagi? Silakan duduk. Nonami, kenapa kamu mencari kami kali ini? Ini adalah baju yang dikembalikan ke Xiaode. Dan ini untukmu. Apa ini? Banyak sekali uang. Ini adalah uang taksi yang kamu pinjamkan padaku waktu lalu. Dan biaya fotografer. Itu tidak terlalu banyak. Kami hanya meminjamkan 100 yuan waktu lalu. Kami akan mengambil kembali 100 yuan. Kami benar-benar tidak bisa mengambil sisanya. Kenapa? Ini adalah biaya fotografi tambahan untukmu. Uang fotografer. Perusahaan yang membawamu kemari waktu lalu sudah memberikan. Itu milik mereka. Ini tip tambahan untuk kalian. Kami benar-benar tidak bisa menerima uang ini. Nonami, apa keinginanmu? Kami bisa penuhi semuanya. Tapi uangnya, ambil saja. Kami benar-benar tidak bisa menerima. Itu, istri mengumpulkan uang kami. Ngomong-ngomong, sudah ketemu San Beifang itu? Sebelum kita mulai perusahaan bersama. Jadi aku taruh uangnya di kartu yang kita berdua punya. Sekarang dia kabur bawa uang. Itu penipuan. Aku sudah telepon polisi. Kamu harus lapor kasus. Kamu tahu tidak? Terakhir kali dia sengaja mendorong kakak keduaku jatuh dari tangga. Itu namanya penganiayaan dengan sengaja. Ngomong-ngomong, gimana kabar luka Xiao Xia? Sudah jauh lebih baik. Kami baru saja bikin sup. Kamu mau menjenguknya? Atau aku temani kamu ke sana? Tidak. Lakukan saja urusanmu. Aku tidak sibuk. Kebetulan aku sedang menyetir dan bisa mengantarmu. Oke. Kita pergi bersama. Ayo. Masuk ke mobil. Ini mobilmu. Lucu banget. Masuk ke mobil. Warnanya cantik banget. Nonami, kulit jok mobilmu bagus banget. Duduknya nyaman banget, kan? Kamu setiap hari nyetir mobil ini. Aku iri sama kamu. Lihat, kita sebaya. Kamu setiap hari jalan-jalan pakai mobil bagus. Lihat aku lagi. Surat izin mengemudi pun tidak punya. Ada apa? Kamu juga bisa ikut ujian. Ujing Sing. Sebenarnya tidak perlu. Aku kan punya suami. Dia jemput aku setiap hari. Meski mobilnya tidak sebagus itu. Tapi tidak masalah mobil apapun. Bahkan naik sepeda pun membuatku bahagia. Itu. Betapa menyenangkannya naik sepeda. Lihat, ramah lingkungan dan sehat. Dan yang paling penting,
kata-kata di sepedanya. Apakah tidak akan lebih sedikit cewek yang melihatnya? Aku sangat lega, kan? Xiao Yuan, kamu sangat beruntung. Menikahi istri yang begitu berbudi. Benar. Setelah menikahi istriku, sekarang aku tidur sambil tertawa diam-diam. Pandai bicara. Aku tidak ingin kamu begitu mesra. Mau ikut rencana medisku? Persenta dengannya. Maksudku kamu pura-pura jadi kekasih dengannya. Bicara tentang cinta. Lucu sekali gambar ini. Kakak kedua. Apa yang kamu senyum-senyum sendiri? Aku tidak ada apa-apa. Xiao De juga di sini. Kalau aku tidak datang, siapa yang akan membawakanmu makanan enak? Nona Mi, silakan duduk. Xiao, aku sangat menyesal. Kamu di rumah sakit karena aku. Ini semua pekerjaan. Jangan minta maaf. Tidaklah. Xiao De, kamu yang sedang hamil seharusnya tidak datang ke rumah sakit. Tidak apa-apa. Bagaimana dengan sendok dan mangkuknya? Di laci. Aku akan mencuci untukmu dan memberimu sup nanti. Terima kasih. Sayang, biar aku ikut denganmu. Tidak apa-apa, lihat kakakku. Baiklah. Bagus Siwan. Lihat Xiao Demu sekarang. Tidak baik bagimu membiarkannya lari-larian saat hamil. Aku tidak khawatir, tapi kamu tahu sifatnya. Dia harus membuatkan musuh. Dia harus mengantarkannya untukmu. Dekyusai. Nona, mau makan apa? Ada kaki ibu di sini. Dan sup jamur putih dengan biji teratai itu. Aku sudah cek semua ini di buku. Ini sangat tinggi kolagennya. Ini sangat berguna untuk pemulihanmu. Wah, sangat berbudi luhur. Aku akan bantumu isi Bapak. Oke. Oh, terima kasih. Terima kasih sudah mencoba. Wow. Dengan perlakuan yang baik seperti ini, aku pantas meskipun sedang sakit. Penyakit apa yang pantas? Jangan terus mengatakan ini. Jika kamu ingin minum, mulai sekarang, kami akan membuatkannya untukmu setiap hari dan mengirimkannya setiap hari. Sang Umemeloken. Aku sangat iri dengan pasangan kalian yang penuh kasih. Kasih sayang saudara. Aku sangat tersentuh sampai hampir menangis. Kobala. Ini enak. Tuan Sao. Dr. Chai. Baiklah, mari kita bicara dulu. Ayo kita keluar. Selamat tinggal, kakak kedua. Semoga cepat sembuh. Sampai jumpa. Wow, tuan yang sudah pergi. Ya, ada pasien yang menunggunya di klinik psikiatrinya. Dokter Chai, bagaimana kondisiku sekarang? Anak muda cepat pulih ketika tubuhnya sehat. Hampir sembuh. Setelah 1 minggu lagi observasi, aku akan keluar dari rumah sakit. Ini atasanmu, kan? Aku peduli padamu.
Sudah lama mengejarku. Dokter Chai masih butuh 1 minggu lagi. Tapi ada banyak hal yang terjadi di perusahaanku, jadi aku bisa keluar dari rumah sakit lebih awal. Aku yang berkuasa di perusahaan. Tidak ada hubungannya denganmu. Jaga baik-baik tubuhmu. Kenapa tidak ada hubungannya denganku? Dan berapa yang harus kubayar untuk malam ini? Bisakah Dokter Chai keluar lebih awal? Dokter tidak bisa menyuruhmu keluar dari rumah sakit lebih awal, kan? Kenapa kamu begitu sibuk? Aku yang berbaring di sini, bukan kamu yang berbaring di sini. Semua biaya rumah sakit ditanggung oleh perusahaan. Aku tidak mengizinkanmu keluar dari rumah sakit lebih awal. Sebenarnya, sekarang sudah keluar dari rumah sakit. Tidak masalah. Dia hampir sembuh. Pulang saja dan jaga dirimu. Karena banyak pasien lebih suka beristirahat di rumah. Mudah melakukan segalanya di lingkungan yang familiar, kan? Benarkah? Bagus, aku bisa keluar dari rumah sakit. Jadi, apakah aku bisa keluar dari rumah sakit hari ini? Sekarang. Tapi saran saya untukmu adalah untuk terus memantau dan memantau lagi. Jika kamu harus pulang hari ini, kamu harus berjanji padaku. Kamu harus memberiku istirahat yang cukup dalam beberapa hari setelah aku pulang. Aku janji, aku bosan di sini. Dan setiap hari mereka datang menjengukku. Aku merasa sangat malu. Jika kamu harus meninggalkan rumah sakit, aku akan mengantarmu pulang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, biarkan si Yuan mengantarku. Apakah kamu lupa setuju dengan rencana pengobatan yang Liu? Bagaimanapun juga, aku harus mengantarmu pulang. Lulu, Kembali. ada apa? Apa yang terjadi? Memanggilku kembali dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa. Aku sudah janji dengan kakakku untuk perawatan kecantikan sore ini. Menyuruhmu kembali untuk mengantarku. Wang Lulu, aku bukan sopirmu. Lagi pula, aku juga asisten presiden perusahaan. Ada banyak hal di perusahaan. Apa yang kamu lakukan? Asisten presiden apa? Bisakah kamu duduk di posisi ini tanpa aku? Ayahku sudah bilang, tugas terpentingmu adalah melayani aku dengan baik. Tunggu aku. Sui Ran, lihat. Apa yang kamu makan, minum, dan pakai? Mana yang bukan dari aku? Apa hakmu untuk memperlakukan aku seperti ini? Sui Ran, apakah kamu percaya? Aku bisa memberimu segalanya hari ini. Aku juga bisa mengembalikanmu ke bentuk semula seketika. Jangan lupa menjemputku tepat waktu. Aku harus makan malam di rumahku malam ini. Beli beberapa hadiah untuk ibuku. Beli yang lebih mahal. Ibuku tidak suka yang murahan. Cukup gesek kartu sekunder yang kuberikan padamu. Aku pergi. Menikahi seorang Bai Fumei. Jangan bilang berjuang 10 tahun lebih sedikit. Menurutku kamu tidak perlu berjuang sama sekali. Tapi pikirkanlah, hari-hari ketika aku menginjak harga diriku, ini tidak akan mudah. Kecuali di sertifikat pernikahan antara kamu dan Lulu. Tulis namamu. Rumah mobil uang. Mana yang namamu? Pria harus mandiri secara finansial. Untuk memiliki kepribadian yang mandiri. Aku seorang bangsawan. Aku bisa memberimu kesempatan. Biarkan kamu mencari uang sendiri. Pikirkan baik-baik. Telepon aku.
Hey, Presiden Feng. Hello, aku Sui Ran. Tuan Sui, akhirnya aku dapat teleponmu. Aku ingin bertemu denganmu. Kata perusahaan kami ini sore. Kalau begitu, aku ucapkan selamat. Bagus, sampai jumpa besok. Hati-hati. Jangan nekat. Kamu masih mau ke rumah sakit lagi 2 minggu? Biarkan aku membantumu. Terima kasih. Kamu beli sesuatu? Sudah. Apa yang di belakang? Ini. Kamu benar-benar kampungan. Sudah kubilang beli yang bagus, beli yang bagus. Kamu beli apa? Lihat sendiri. Bisakah ibuku melihat ini? Apa yang disukai ibumu? Bagaimana aku tahu? Kalau begitu jangan suruh aku belinya. Kamu saja yang beli. Aku akan pergi beli. Lalu untuk apa aku membutuhkanmu? Orang baru kaya. Kamu bilang aku? Oke. Apa yang terjadi dengan orang baru kaya itu? Tidak sama dengan orang miskin. Datang sambil mengibas-ngibaskan ekor. Aku bisa menjadi pengikut dan supir Wang Luluku. Aku sudah menganggapmu tinggi. Apa yang kamu lakukan? Sui Ran. Meskipun kamu kembali padaku, dasar tak punya hati, Kembalikan. Oke, tunggu, oke. Akhirnya kembali. Kenapa kamu begitu berat? Bagaimana bisa aku gemuk? Aku turun 10 kilogram di rumah sakit. Banyak orang memberimu makan setiap hari. Masih bisa kurus. Iya benar. Mau minum air? Tidak. Tuan Zhao tidak perlu. Bagaimana bisa aku minta bos menuangkan air untukku? Ingat, tidak ada bos di depan pasien. Aku berkunjung. Tuan Zhao, jangan ke sana. Jangan ke sana. Kamu ngapain? Aku cuma berkunjung. Jangan pergi, Tuan Zhao. Ada yang mencurigakan. Tidak, aku cuma pikir ruangan ini terlalu kotor dan berantakan. Aku takut kamu takut. Kamu pikir aku seperti kamu? Bukan Tuan Zhao, aku terutama berpikir. Orang asing pergi ke kamar perempuan. Tidak begitu baik. Tuan Zhao, duduk. Oke. Jika kamu menerapkan rencana medis. Sebagai kekasih kita perlu saling mengenal lebih baik. Termasuk kehidupan masing-masing. Tapi kita cinta palsu. Iya tapi. Meskipun itu pekerjaan palsu, kamu tetap harus melakukannya dengan serius. Kita harus serius. Buatlah program konten kencan.
Pernah pacaran? Tuan Zhao, ini privasi pribadiku. Kamu tidak boleh mengintip. Oke, kita harus buat 3 bab sebelumnya. Sementara kita berpura-pura jadi kekasih. Kita tidak boleh punya kekasih lain. Jika ada, kamu harus beritahu pihak lain secepatnya. Rencana harus dihentikan. Yah, aku tidak punya kekasih juga. Kenapa aku begitu bodoh? Ke dalam rencana medis anehmu. Kamu tidak bisa menggunakan emosi negatif ini. Kalau tidak, itu akan mempengaruhi suasana hatiku. Mempengaruhi pemulihanku. Pro. Kita punya banyak hal yang harus dilakukan selanjutnya. Berbelanja. Pergi ke taman bermain. Makan. Nonton film. Ini adalah hal-hal dangkal yang bisa dibeli dengan uang. Proyek cinta. Ya. Kalau begitu, katakan padaku jenis cinta seperti apa yang kamu inginkan. Yang kuinginkan sangat sederhana. Yaitu, kalian berdua bisa pulang bersama setelah kerja. Lalu masak bersama. Setelah makan, kami berdua mencuci piring bersama. Lalu kami bisa menonton TV dan merajut bersama. Bisa menikmati matahari terbit dan terbenam bersama. Sesederhana itu. Ternyata, kamu juga punya hobi mengoleksi boneka monyet. Karena aku monyet. Ini hadiah ulang tahun dari orang tuaku. Sampai usia 14 tahun. Meskipun mereka sudah meninggal. Tapi ini adalah kenangan paling berhargaku. Xiao Xiaoyu, biasanya belajar sangat keras. Ayah dan ibu ingin kamu diterima di sekolah menengah unggulan. Tapi kesehatan lebih dulu. Aku dan ayahmu, harapan terbesarku adalah mendoakan kamu bahagia setiap hari. Hidup sehat. Ya, kita harus bekerja sama. Ujian simulasi ini, kamu lakukannya dengan baik. Orang tua meminjam mobil dari rekan kerja. Mengajakmu ke pinggir kota untuk menghirup udara segar. Santai adventure. Jarang sekali keluarga kami bepergian bersama. Ja, Terima kasih ayah ibu. anak yang baik Xiao Xia. Kamu lapar? Aku sedikit lapar. Ayah akan mengajakmu mencari makanan enak. Apakah setelah itu tidak ada yang memberi boneka monyet lagi? Tidak apa-apa. Aku pikir 14 sudah cukup. Aku sangat iri padamu. Setidaknya masa kecil yang bahagia. Kesedihan Werther muda. Aku tidak menyangka kamu juga suka buku ini. Ya, aku suka membacanya. Menurutku Werther adalah orang yang sangat hebat. Dia bisa berkorban untuk orang lain. Mati demi cinta. Werther yang malang. Dia menggunakan lagu kematian Tibet. Pembebasan untuk semua. Pak Zhao, kamu tidak ke perusahaan seharian. Apa kamu ingin cepat-cepat kembali? Bagaimana kalau tidak makan malam? Aku sudah tidak peduli lagi. Aku punya mie instan dan kopi instan sudah cukup. Tidak. Aku yang urus makan malamnya, oke? Terima kasih Pak Zhao.